Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus penghiburan buat kami. Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera kami. Roh Kudus mengingatkan kami akan seluruh janji Allah. Roh Kuduslah yang mengajar kami untuk hidup dalam seluruh kepenuhan-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersuka cita. Engkau bukan hanya Allah yang mati dan bangkit, yang naik ke sorga buat kami, tapi Engkau Kristus yang juga memberikan Roh Kudus buat kami, sehingga kami dapat berkata kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang memberikan Roh Kudus buat kami. Di dalam nama Yesus kami percaya kalau Roh Kudus turun, kami akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kami terlalu yakin mengatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami. Tuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu. Karena kami tahu persis di dalam kebenaran-Mu kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu saat ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Karena kami tahu ketika kami meninggikan Yesus, Engkau yang akan menarik banyak orang datang kepada-Mu. Sehingga ibadah yang luar biasa ini, ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti bersama, baik kami di gereja maupun kami di rumah masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari penghiburan, hari ini hari kekuatan, hari ini hari kepastian, hari ini hari materai perjanjian Tuhan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya. Mungkin saudara menanti, pendeta di mana lagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minta maaf perjalanan saya jauh. Jadi kemarin itu saya di Philadelphia, sekarang saya ada minggu kemarin saya ada di New Jersey. Jadi perjalanan saya dari Philadelphia, Atlanta, Florida, New Jersey, dan sekarang saya ada di New York. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya masih melayani, tetapi tanggung jawab saya sebagai gembala untuk memberi makanan rohani tetap saya jalankan. Dan saya memperhatikan jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah gereja yang dewasa, sehingga buat saudara yang penting adalah pengajaran yang membangun. Saudara nggak butuh sekedar kehadiran saya, tetapi saya percaya betul, setelah mengerti betul yang menghadirkan kuasa adalah kehadiran Tuhan Yesus dan firman yang mengubahkan hidup kita. Yes, haleluya. Sama-sama bilang firman mengubahkan. Haleluya. Jadi saya tetap dalam tanggung jawab saya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab saya. 33 kesamaan pengajaran dasar antara Yesus dengan Paulus. Karena saya mau setiap saudara tidak digoncangkan dengan serangan-serangan yang gak jelas di akhir zaman ini. Dan setiap jemaat sekalian pastikan tetap semangat dalam program-program SDK. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Dan pastikan setiap pelayanan-pelayanan SDK kita selalu penuh sukacita, selalu penuh dengan damai sejahtera, selalu penuh kehangatan. Karena saya rindu betul bahwa suasana sorga selalu ada di keluarga masing-masing. Saya berdoa kita semua punya mesbah-mesbah keluarga. Karena di akhir zaman ini kita perlu berjuang untuk mempertahankan keluarga kita. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Yes, haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita.
Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Dan selalu saya ingatkan, penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, udah bosan saya pendeta. Saya mau ini benar-benar tertanam dalam roh saudara sampai selesai serial ini. Saya masih begitu yakin bahwa penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Meskipun ditulis oleh 40 orang penulis dalam zaman yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda, tidak saling mengenal satu sama lainnya, sangat berbeda dengan kitab suci agama manapun. Saudara perhatikan, kitab suci agama manapun biasanya ditulis oleh satu orang atau satu kelompok orang yang saling mengenal. Tapi Alkitab sangat berbeda. Ditulis oleh 40 orang yang sebagian besar tidak saling kenal, status sosial berbeda, tetapi semuanya diilhamkan oleh Roh Allah. Dan intinya tentang kasih Allah. Kasih yang siap berbuat apa saja. Keselamatan manusia, manusia diselamatkan oleh iman. Makanya selalu saya bilang kalau kita peras Alkitab dalam satu ayat, dia kita jumpai di Yohanes 3:16, kita sama-sama nyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, karena ditulis oleh Allah. Tujuannya keselamatan manusia. Keselamatan bisa terjadi karena iman. Sehingga tidak mungkin Alkitab bertentangan satu sama lainnya. Kalau kita pikir bertentangan karena kita belum punya pengertian yang cukup. Pemahaman kita belum nyampe. Orang sekarang kayak sok tahu banget, sok jago banget gitu, sok ngerti firman. Padahal dia sendiri bukan orang Kristen. Atau mungkin tadinya dia orang Kristen. Sekarang sok mengaku kristologi, ahli sejarah Alkitab. Kayaknya kopi saudara dicampur duren deh. Jadi agak mabok sedikit gitu. Ahli perjanjian baru, ahli perjanjian lama. You name it lah. Buat saya saudara orang stres seperti pungguk merindukan bulan gitu. Jadi aneh-aneh gitu. Karena memahami Alkitab. Kata Alkitab, kamu harus tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Karena itu saya selalu bilang. Makin jelas buat kita, makin kita gali firman, makin kita tahu. Pengajaran Paulus mengambil dari Kristus dan disampaikan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Jadi kalau ada orang bertanya, lu Kristennya ikut Paulus apa ikut Yesus? Buat saya, orang seperti itu mesti dikasih tempera, saudara-saudara. Panasnya agak tinggi. Nah, ayo. Hari ini kita masuk pada pembahasan kita yang ke-20 berapa ini hari ini? Ke-28. Yaitu Roh Kudus membantu kita memahami pesan Allah. Klik. Apa yang Yesus ngomong tentang itu? Dan apa yang Paulus ngomong tentang itu? Yesus bilang begini dalam Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Waktu yang lalu kita membahas dari tunggal.
Kita tahu tidak ada yang lebih besar. Karena itu minta maaf. Saya agak sedikit kurang setuju dengan istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Walaupun saya tidak menyalahkan. Ada teolog-teolog yang biasa berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi ada 3 Allah dong. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau buat saya lebih senang menyebut Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buat saya nggak ada pribadi pertama, nggak ada pribadi kedua, nggak ada pribadi ketiga. Masing-masing pribadi yang utuh. Bisa kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bisa kita sebut Anak, Bapa, dan Roh Kudus, bisa kita sebut Anak, Roh Kudus, dan Bapa. Karena masing-masing punya standar yang sama dan Alkitab berkata, Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yahid. Tetapi Echad. Sama seperti ketika manusia mau diciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh haleluya, klik. Selanjutnya. Apa yang Paulus ngomong tentang Roh Kudus? 1 Korintus 2 ayat 10-12. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, memimpin kita pada seluruh kehendak Allah, supaya segala sesuatu yang Bapa kehendaki dapat terjadi, dapat terwujud dalam kehidupan kita. Makanya saya catat di sini. Pada dasarnya tanpa Roh Kudus, kita orang percaya buta rohani. Makanya Yesus bilang apa? Aku akan naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Jadi tanpa Roh Kudus kita bisa jadi Kristen, tapi Kristen yang yatim piatu. Yatim piatu artinya bukan tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yatim piatu artinya tidak lagi merasakan kasih ayah atau kasih ibu. Karena mungkin ayah dan ibunya sudah meninggal. Jadi berjalan dalam gelap. Saya memakai istilah. Tanpa Roh Kudus kita buta rohani. Tapi dengan Roh Kudus kita jadi mengerti dan mampu menikmati semua hadiah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang gak percaya, tuntunan dari Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, selalu akan berkata, oh ya kita hidup Kristen harus menderita. Saudaraku, kita harus siap menderita. Tapi Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita. Makanya Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Karena barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menjadi anak-anak Allah. Oh haleluya. Yesus saja bilang, terlebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau ada gereja-gereja yang berkata, saya tidak butuh baptisan Roh Kudus. Padahal Yohanes sendiri berkata, aku membaptis kamu sebagai air, sebagai tanda pertobatan. Tapi yang datang kemudian daripadaku, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ide baptisan Roh Kudus bukanlah ide gereja Pentakosta. Bukanlah ide hamba-hamba Tuhan tertentu. Bukanlah ide kelompok-kelompok karismatik. Tapi itu ide awal Alkitab. Yang disingkapkan oleh Yohanes Pembaptis yang berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian padaku, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang setuju taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya perlu baptisan Roh Kudus. Saya perlu baptisan Roh Kudus. Saudara di rumah boleh ketik live chat saudara, saya perlu baptisan Roh Kudus. Kita perlu baptisan Roh Kudus bukan karena kita gereja aliran Pentakosta. Kita perlu baptisan Roh Kudus bukan karena kita gereja aliran karismatik. Bukan karena kita gereja Bethel Indonesia. Tapi kenapa kita perlu baptisan Roh Kudus? Karena memang Alkitab ngomong begitu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis berkata, ia yang datang kemudian yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yesus bilang,
Lebih baik aku pergi. Supaya Roh Kudus bisa hadir. Dia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari. Adapun hadiah yang dikaruniakan ketika kita percaya. Karena Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Membuat kita mengerti hal-hal yang Bapa karuniakan kepada kita. Satu. Hadiah ketika kita percaya. Kita mendapat kepastian keselamatan. Artinya dosa kita diampuni. Kita menjadi anak Allah. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Apa untung kita? Kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita bukan karena amal ibadah. Kita diselamatkan karena kita percaya dan Roh Kudus mengkonfirmasi. Dosa kita diampuni. Kita diangkat menjadi anak Allah, kita dapat memanggil Dia Bapa karena Roh Kudus yang di dalam kita. Kita mendapatkan hidup kekal. Dan dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita boleh merasakan penyertaan yang sempurna. Katakan amin. Klik. Itu sebabnya Efesus pasal 1 ayat 3-5 bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sama-sama bilang berkat rohani. Kenapa kita hidup dengan penuh sukacita? Kenapa kita gak gentar ketika kita difitnah, disakiti dalam tekanan? Karena ada berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih untuk menjadi apa? Untuk menjadi anaknya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Melalui apa? Melalui darah yang tertumpah. Dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bukan karena sesuai dengan kebaikan kita. Kerelaan kehendaknya. Dia menjawab kepercayaan kita. Dia menjawab waktu kita buka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu dengan materai. Kita menjadi anaknya. Dan Dia menyadarkan kita, bukan logika kita. Dia yang menyadarkan kita adalah Roh Kudus. Karena iblis akan constantly mengintimidasi kita. Dia pendakwa kita. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Dan sering kali dia main di perasaan kita. Tapi Roh Kudus menuntun kita pada iman. Pertanyaannya hari ini. Kau mau ikuti suara hatimu? Suara perasaanmu? Atau kau mau imani Roh Kudus yang menuntun langkahmu? Saya memilih untuk mengimani apa yang Roh Kudus nyatakan buat saya. Bahwa saya sudah diselamatkan. Apakah kita bisa kepleset? Apakah kita bisa goyah? Apakah kita bisa jatuh? Bisa. Tapi cepat bangkit. Karena Roh Kudus mengingatkan kita tentang kedahsyatan Tuhan dan keberadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena anugerahnya. Haleluya. Yang kedua. Hadiah dikaruniakan ketika kita percaya. Bukan hanya keselamatan. Dosa kita diampuni. Kita diangkat menjadi anak Allah. Dan kita mendapatkan hidup kekal. Tapi hadiah yang kedua. Dia berikan kebenaran dan damai. Yesus bilang damai sejahtera aku berikan kepadamu. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti gak ada tantangan. Tapi saya menyebutnya gak ada stres. Tapi buktinya saya percaya Yesus tapi saya stres pendeta. Karena kita gak membiarkan Roh Kudus berbicara. Kita sibuk dengan logika. Kita sibuk dengan perasaan. Tapi gimana ya pendeta? Saya udah melayani orang gereja kadang-kadang nyakitin saya. Kita kan sibuk sama perasaan kita. Yang kita simpan bukan janji Tuhan. Yang kita simpan kepahitan-kepahitan kita. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Meskipun saya tidak bersama dengan saudara. Tapi saya mengerti. Tuhan mempersiapkan hidup yang dahsyat. Tuhan mempersiapkan hidup yang asik. Karena menghadapi apapun selalu ada damai sejahtera. Selalu ada kebenaran. Karena kita tahu persis selama jalan hidup saya benar. Enggak selamanya saya bisa diterima oleh orang lain. Tapi Kristus yang menguatkan saya dengan damai sejahteranya. Haleluya. Coba lihat ayat ini. Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi hidup kita selalu dibenarkan. Dan karena ada pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, kita selalu berjalan dalam damai sejahtera. Tapi persyaratannya kata Alkitab jelas. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu yang saya bilang, kita buta rohani. Makanya saya bilang, dia satu Allah dalam 3 pribadi. Allah menyatakan kasih-Nya. Kristus menebus ciptaannya. Dan Roh Kudus selalu membimbing kita, menjadi penolong buat kita, mengingatkan kita, mengajar kita. Supaya segala sesuatu yang Bapa sudah karuniakan buat kita, dapat kita nikmati dalam kemuliaannya. Yes! Sebagai gembala saya rindu. Jemaat sekalian menerima the fullness of God. Menerima seluruh kepenuhan janji Kristus dan dapat kita nikmati. Waktu kita biarkan Roh Kudus yang atur hidup kita, klik. Yang ketiga, hadiah dikaruniakan ketika kita percaya. Yaitu kuasa dan karunia rohani serta kemenangan atas dosa. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus akan ke atas kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa yang Tuhan janjikan jelas. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kuasanya jelas. Apa saja yang kamu katakan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan main-main sama kuasa perkataan. Makanya Alkitab bilang, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Dan tujuannya bukan supaya kita kelihatan hebat, supaya kita menjadi saksi, kata Alkitab. Makanya selain kuasa, dia berikan karunia-karunia buat kita. Supaya kita dapat berbuah-buah bagi kerajaannya. Makanya ada orang yang bertanya sama saya, pendeta dalam karunia Roh Kudus, dalam tuntunan dengan Roh Kudus yang paling penting karunia atau buah-buah roh? Saya jadi bingung sama pertanyaan. Bayangkan, sebegitu bodohnya orang percaya sampai nanya, bahkan kadang-kadang sampai debat-debat tertentu. Saya lihat di media-media sosial diperdebatkan, mana yang lebih penting, karunia atau buah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mempertentangkan keduanya itu bukti kebodohan, ketidakmengertian kita. Kita bisa berbuah karena karunia Roh Kudus. Dan orang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus pasti berbuah. Kalau orang punya karunia tapi tidak berbuah, itu namanya karunia palsu. Tapi orang kalau bisa berbuah tanpa karunia, buat saya itu hanya kemunafikan dan kepalsuan belaka, buah-buah buatan itu. Karena waktu Roh Kudus memimpin, pasti ada kuasa, pasti penuh dengan karunia, dan pasti menghasilkan buah. Dan Alkitab bilang buahku tinggal tetap. Wow, haleluya. Coba lihat ayat ini. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh segalanya. Itu yang saya sebut kuasa, memimpin kita pada seluruh kebenaran Allah. Kuasanya turun sehingga kita bisa melihat karunia Tuhan percayakan karena karunia. Itu datangnya dari kuasa Allah. Dan akhirnya, waktu kita jalani dengan kebenaran, maka otomatis menghasilkan buah-buah. Haleluya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Supaya kita dapat menjadi saksinya. Supaya kita dapat memenangkan jiwa. Kita nggak bisa memenangkan jiwa dengan kemampuan kita. Kita harus memenangkan jiwa dengan karunia Allah di dalam diri kita. Haleluya. Selanjutnya. Wow. Hadiah dikaruniakan Allah ketika kita menjadi percaya. Satu, keselamatan. Kita diampuni, kita menjadi anak Allah, mendapatkan hidup kekal. Yang kedua, waktu kita percaya kita mendapat kebenaran damai sejahtera.
Karena kita tahu ada pengharapan yang sejati yang Tuhan berikan. Sehingga melewati lembah kekelaman kita nggak takut bahaya. Kita tahu Tuhan jaga kita. Kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang ketiga, hadirin dikatakan ketika kita percaya, Dia berikan kita kuasa supaya kita dapat mendapatkan seluruh janji Allah. Kuasa yang Dia berikan akan berbuahkan karunia-karunia rohani. Dan waktu kita jalani dalam kesungguh-sungguhan, maka akan menghasilkan buah-buah kerajaannya. Wow, haleluya. Dan yang keempat, hadirin dikatakan ketika kita percaya itu pengharapan. Pengharapan kita bukan sekedar saya akan kaya. Saya akan mendapatkan semua yang saya harapkan. Tapi pengharapan kita karena kita warga sorga. Sorga yang bertanggung jawab buat hidup kita. Makanya saya sebut di sini warisan di sorga yang tidak dapat binasa. Coba lihat ayat ini, klik. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Manusia lama kita mati. Kita hidup baru. Yang bukan dipimpin oleh ego kita, yang bukan dipimpin oleh perasaan kita, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dan ini semua terjadi untuk membuat kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Maksudnya dunia mau cemarkan tapi nggak bisa karena kita tetap hidup dalam kebenaran. Tidak dapat layu. Apapun yang terjadi kita tetap bernyala-nyala yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sama-sama bilang warisan saya di sorga tersimpan buat saya. Semangat dong. Warisan saya di sorga tersimpan buat saya. Bisa lebih mantap sama-sama bilang warisan di sorga tersimpan buat saya. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Yaitu kamu. Sama-sama bilang sama saya, itu saya. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu nantikan keselamatan tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Siapa yang mengingatkan kita akan keselamatan kita? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita segala karya-karya Allah. Bahkan ketika kita sudah nggak mampu lagi, nggak kuat lagi. Dia yang membantu kita dalam kelemahan. Karena dia penolong yang sangat terbukti. Dan karena dia penghibur buat kita. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengeluh. Waktu kita ingat roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ada di dalam diri kita. Jemaat sekalian. Yang Kristus janjikan sungguh sangat luar biasa. Tapi kadang-kala goncangan di perasaan kita, goncangan di hati kita, goncangan di logika kita selalu akan berkata, kayaknya saya nggak mungkin dapat deh. Karena itu selanjutnya saya simpulkan. Jadi apa sebetulnya yang Roh Kudus kerjakan buat kita? Roh Kudus mengerjakan 3 hal buat kita. Yang pertama dia menyingkapkan. 1 Korintus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakan roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita bisa tahu apa yang Tuhan sudah karuniakan buat kita. Makanya Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Makanya waktu Gehazi. Ketakutan karena dikepung arang. Dia lapor sama Elia. Dia lapor sama Elisa maksud saya. Tuanku, kita dikepung. Kita akan binasa. Dia nggak tahu apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, tapi Elisa tahu. Elisa berdoa, ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Dan waktu matanya terbuka, dia melihat yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Oh, doa saya hari ini di ibadah yang luar biasa ini. Saya berdoa supaya setiap saudara sebagai jemaat sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dapat melihat apa yang Tuhan karuniakan buat saudara. Tuhan bisa singkapkan.
Sehingga saudara nggak berkata hidup saya berat, hidup saya susah, hidup saya menderita. Tapi yang saudara lihat, hidupku dahsyat, hidupku diberkati, hidupku penuh dengan rancangan Tuhan yang indah. Dalam nama Yesus, singkapkan yang terselubung. Karena Alkitab berkata, ketika selubung itu diangkat, baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Doa saya hari ini, setiap kita dipenuhi Roh Kudus, setiap kita dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga disingkapkan. Ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, apa karya Roh Kudus? Dia bukan hanya menyingkapkan, tapi dia juga mengajarkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi setelah disingkapkan, kita langsung berpikir kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, ya kan? Oh kita akan memerintah bersama dengan Kristus, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Oh kita mempelainya Kristus yang tak bersalah, kayaknya nggak bisa deh, namanya masih hidup di muka bumi, kayaknya nggak bisa deh. Kita akan dipakai Tuhan, dikuduskan dan dilayakan. Aduh kayaknya saya belum pantas deh. Selalu ego kita, daging kita, intimidasi iblis. Saya nggak mampu. Persoalannya bukan saya mampu atau tidak mampu. Saya mau atau tidak mau. Karena kalau saya mau, Roh Kudus yang akan mengajar saya. Makanya Alkitab ingatkan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saudara-saudara yang selalu jatuh bangun, ingin tinggalkan rokok tapi kembali. Ingin tinggalkan perzinahan tapi kembali. Ingin tinggalkan LGBT tapi kembali. Ingin tinggalkan obat terlarang tapi kembali dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Roh Kudus menyingkapkan bahwa engkau bisa. Roh Kudus mengajarkan langkah demi langkah. Untuk hidup kita penuh kemuliaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Roh itu meyakinkan. Haleluya. Setelah disingkapkan, diajarkan, lalu diyakinkan. Supaya kita nggak goyah. Supaya kita terus sampai mencapai seluruh kemuliaan yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 15-16. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Ini persoalan, kita diperbudak oleh dosa. Kita diperbudak oleh kebencian. Kita diperbudak oleh kelemahan. Kita diperbudak oleh kedendaman. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Menjadi kamu terikat lagi, menjadi kamu terbelenggu lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita sudah merdeka. Kita berhak menerima seluruh janji Tuhan. Dan kita dipimpin untuk hidup pada seluruh janji Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai penutup, saya ambil analogi gini. Seperti seorang mendapat surat wasiat 100 miliar. Betul ada surat, dia akan mendapat surat wasiat 100 miliar. Tapi ada begitu banyak intimidasi yang dia terima. Gak mungkin kamu layak, gak mungkin, gak bisa. Karena ada orang-orang mau merampas itu. Ada orang-orang gak suka kita menerima berkat itu. Tetapi saya menganalogikan Roh Kudus sebagai pengacara. Dia mendampingi kita. Dia fight for us. Dia ingatkan kita right kita. Dia ingatkan kita hak kita untuk mendapatkannya. Dia tolong kita di pengadilan-pengadilan. Dia tolong kita dengan surat-surat yang harus kita tanda tangani. Dia bantu kita menghadapi penyerang-penyerangnya, musuh-musuhnya. Sampai akhirnya dia pegang tangan dan bilang selamat. 100 miliar ini adalah hak kamu. Kamu dapat menikmati, ya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang Kristus janjikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tetapi terlalu banyak tekanan.
sampai kita merasa gak layak. Hari ini, sebagai gembala yang mencintai saudara, saya cuma minta di dalam nama Yesus, agar kau buka hati untuk siap dipenuhi Roh Kudus, siap dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sambil musik mainkan pujian dengan lembut, saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Meskipun saya tidak secara fisik bersama dengan saudara, tapi roh saya bersama dengan saudara dan memohon kepada Allah sehingga sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Pertama-tama, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, tanpa Roh Kudus kita buta rohani. Kita yatim piatu secara rohani. Karena itu kalau saudara rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara rindu dipimpin Roh Kudus, saudara rindu dibaptis oleh Roh Kudus, taruh tangan kanan saudara di dada. Dan mulai hari ini belajarlah. Hidup ini bukan soal perasaan. Hidup ini bukan soal insting. Hidup ini bukan soal hitungan logika. Hidup ini soal firman dan tuntunan Roh Kudus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang taat dan setia. Kemanapun Roh Kudus inginkan, supaya seluruh yang dijanjikan Tuhan dapat kita imani dan nikmati. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita penuh dengan kasih dan kebenaran. Dan hidup kita penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyadari bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah ide gereja karismatik, bukanlah sekadar ide gereja Pentakosta, tapi baptisan Roh Kudus adalah ide dari Allah sendiri dalam firman Tuhan. Karena pada dasarnya tanpa Roh Kudus kami buta, tanpa Roh Kudus kami yatim piatu. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, penuhi mereka dengan Roh Kudus, baptiskan mereka. Di dalam nama Yesus. Oh, penuhi mereka dengan Roh Kudus. Baptiskan sekarang. Baptiskan mereka dengan api dan Roh Kudus-Mu. Minyak yang baru mengalir dalam hidupnya, sehingga mulai hari ini mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dikuatkan oleh Roh Kudus. Mereka diajar oleh Roh Kudus. Dan mereka diingatkan selalu oleh Roh Kudus. Singkapkan, ajar, dan terus yakinkan mereka untuk berjalan tuntunan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi. Pastikan kau berjalan bersama Roh Kudus. Pastikan hal tertentu kau gak mampu, bilang Roh Kudus tolong aku. Maka Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan selalu menuntun saudara pada seluruh kebenarannya. Mengingatkan, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pengajar yang memeteraikan saudara pada seluruh janji Allah. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami nyatakan kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami dipimpin oleh Roh Kudus dan kami sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sehingga mulai hari ini Roh Kuduslah yang membimbing kami pada seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus kuat berbicara, mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan insting perasaan kami, bahkan mengalahkan segala logika-logika kami. Hidup kami dipimpin oleh Roh Allah dan akan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mengalir kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bahkan keluarga mereka penuh kebahagiaan. Hari-hari mereka penuh mujizat. Dan hari ke depan mereka penuh jaminan Allah, sehingga berlaku firman satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Tidak lupa hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya ketika Roh Kudus membimbing kami, mujizat Tuhan juga dinyatakan. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tepuk tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan.
Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Oh, mengalir kuasa kesembuhan. Gangguan mah, gangguan jantung, paru-paru, liver, gangguan alergi, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada mata, hidung, telinga, tenggorokan, sakit kepala, bahkan gangguan sakit kejiwaan, mental, NPD, ADHD, OCD, bipolar, bahkan depresi, bebas dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna. Kuasa kesembuhan mengalir. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Imani kuasa kesembuhan. Katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes. Apa saja yang kau imani, kalau kamu tidak percaya, tidak bima tapi percaya, itu akan terjadi. Katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih untuk menyembuhkan. Karena itu kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa damai sejahtera. Kami hanya berseru, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan tahu apa yang terjadi di Indonesia. Goncangan-goncangan semakin mengkhawatirkan banyak orang. Jumlah orang miskin semakin bertambah. Tapi Indonesia ada di hatinya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berseru, pulihkan Indonesia, ekonominya, perundang-undangannya, hukumnya, politiknya, keamanannya, kesejahteraan masyarakatnya. Tuhan bertindaklah. Kalau Tuhan jumpa ada kutuk, ada kuasa kegelapan, ada permainan dukun, paranormal, kuasa darah-Mu menyelesaikannya. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Bahkan gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Sehingga gereja menyadari visi Kristus untuk saling bergandengan tangan, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Gereja satu tidak menyerang gereja lain, hamba Tuhan satu tidak memojokkan hamba Tuhan lain. Tapi masing-masing menjalankan misi Kristus untuk menjadi satu agar dunia percaya. Dan kami yang sudah menerima firman, Tuhan arahkan kami supaya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah. Kami menjadi anak-anak Allah yang dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Karena kami yakin betul Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Tuhan selalu membawa kami pada seluruh kebenaran.